luar biasa, itu ada corticosteroid dan endorfin yang mampu menginkubasi dan mereparasi organ. Maka saya pribadi itu dulu berawal dari sakit diabetes akut sampai 600. Wow. Nah, ketika melihat hadis Nabi tentang al-hijamah, itu menyebabkan semua penyakit tua dan mati, saya mengalami dilematika. Karena ketika tanya para ustadz itu pokoknya sunnah. Sehingga dilematika saya apa? Satu sisi ini hadis harus kita imani. Sisi lain buktinya apa? Saintiknya apa? Baik, Pak Ustadz bisa tolong ditahan lagi ceritanya untuk menjelaskan ini karena sudah ada penelpon di ujung sana yang menunggu. Baik, selamat pagi, halo. Halo, selamat pagi. Silahkan, apa pertanyaannya, dengan siapa Pak? Saya Reza dari Pamulang, Pak. Pak Reza? Iya, betul. Iya, apa pertanyaannya Pak Reza? Menderita alergi berat dengan asap Halo, nggak rokok. kedengaran? Pak Reza, maaf. Iya, suaranya agak kecil Pak Reza, bisa agak sedikit keras. Saya ini penderita alergi berat dengan asap rokok, Alergi asap rokok? dengan polusi lain. Bahkan saya tidak bisa minum air yang nggak direbus, termasuk air mineral yang dijual-jualin. Jadi harus direbus. Sekali saya kena asap rokok, bukan merokok, kena rokok orang lain. Itu malam nggak bisa tidur, bisa sesak, bisa jadi lendir, bahkan tenggorokan saya bisa ujung-ujungnya jadi batuk dan meradang. Ini saya kira sangat berat dan itu sudah agak lama. Sangat menyiksa, Pak. Ini terapinya ya apa ini? Ya, mengganggu sekali aktivitas sehari-hari jadinya ya Pak Reza ya. Baik, jadi kami sudah mendapatkan inti pertanyaan Pak Reza, tentunya dengan ODT ini apakah bisa mengatasi penyakit atau alergi yang selama ini diderita oleh Pak Reza ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi. Silakan. Jadi tadi dilematika tadi. Satu sisi ini harus diyakini. Sisi lain saintifnya apa? Ternyata benar ketika saya masuk itu ke Amherst di Massachusetts ya. Di sana ada Hiruda Medicinalis, ada pengobatan lintah. Lintah mengisap oksidan. Itulah yang awal mula kita dapat pencerahan bahwa hadis Nabi tadi bukan isapan jempol. Itu betul-betul hanya bisa subhanallah, kebenaran, yakin betul. Nah, kemudian tadi yang dari Pamulang, alergi itu memang terjadi alergi karena ada sistem yang tidak balance dalam tubuh kita. Maka ODT ini sifatnya membalancing sistem di dalam tubuh. Biasanya kita ambil di sini, di belakang punggung sini. Itu di samping ada hadis Nabi yang mengatakan alaikum bil hijamah fi jawwatil qamahduwatin fa innahu dawa'un nasnani wa sab'ina da'an. Kata Rasulullah 600 Masehi sekian yang lalu itu hadis dilakukan. Ketika kamu mengambil hisapan di sini, melakukan hisapan di sini, hijamah di sini, maka akan sembuh dari 72 penyakit, kata Rasulullah. Nah, ketika di Amerika tahun 1985 ada seorang profesor doktor namanya Thomas Anderson. Dia meneliti, bahkan disertasinya judulnya apa? 100 diseases treated by Paying Method. 100 penyakit bisa sembuhkan. Setelah melihat hadis tadi, dia meneliti di sini. Dengan satu hijamah. Dengan satu titik di sini. Kenapa? Karena ketika jantung memompa darah yang penuh oksigen dari paru-paru lewat arteri ke seluruh tubuh kan. Nah, ketika mau balik ke vena, di sini ada terminalnya. Maka seandainya ada asupan yang tidak terserap oleh tubuh seperti MSG, natrium benzoat, obat-obat sintetis, ada karbon dioksida ya tadi, ada asap rokok, polusi dan lain masuk, sebagainya. ini kemungkinan besar akan tertimbun di sini. Maka begitu itu diambil, otomatis akan ibarat Jakarta. Macet, bersih. satu terurai, jalan lancar, darah kita pun begitu, plong itu. Itu penyakit itu insya Allah, dan itu betul-betul udah yakin spontan gitu. Iya, betul. Dan itu cukup mengganggu sekali ya untuk sehari-hari ya, karena kan kita berinteraksi dengan orang sama sekali jadi tidak bisa begitu ya dokter ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan ODT ini merupakan salah satu terapi alternatif yang bisa dilakukan oleh Pak Reza dan juga untuk pemirsa semuanya. Alamatnya adalah di Jalan Cempaka Putih Tengah 17A nomor 2A Taman Solo Jakarta Pusat 10510. Nomor teleponnya ada di 021 422 2971, untuk faxnya 422-2970. Anda ingin mengetahui terlebih dahulu lebih dalam lagi mengenai terapi ini, bisa lihat di websitenya www.bm-odtcenter.com dan emailnya ada di azib_sushiyanto@yahoo.com. Baik, halo, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya ini ada penelpon wanita pertama di Medika Natura. Bagaimana dengan Ibu siapa? Ibu Retno di Bekasi. Monggo Ibu Retno, apa ini yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ini menantu saya itu kemarin bentol-bentol
seluruh tubuh. Kayak Itu- biduran itu ya. Iya, biduran itu seperti alergi biduran gitu. Terus periksa ke Bekasi juga di khusus alergi, katanya memang alergi makanan semua yang boleh dimakan cuma telur, tahu tempe, daging, yang lain udah nggak bisa, santan segala macam nggak bisa. Itu harus bagaimana Pak Baik. Ustadz? Baik, terima kasih Ibu Retno. Iya, terima kasih juga. Selamat pagi, Assalamualaikum. Insya Allah nanti kami akan mencoba membantu menyelesaikan permasalahan Ibu Retno. Dan untuk pemirsa semuanya juga yang masih ingin berinteraksi, 0215155111 masih kami buka untuk Anda. Dan Medika Natura akan kembali lagi dalam waktu sejenak. Kembali lagi dalam Medika Natura dan langsung saja Ibu Retno mungkin masih menunggu jawaban dari kami. Silakan monggo Pak Ustadz. Jadi gatal-gatal malah yang boleh hanya telur dan beberapa jenis saja. Ini kan agak mengganggu, tersiksa di gitu dunia ya. kayak di penjara gitu ya. Penjara aja Gimana makanan masih banyak ya. Iya. Jadi sebenarnya ada histamin sebenarnya kan. Maka kalau Bu Dokter ya dikasih antihistamin Antihistamin otomatis ya dokter ya. Iya. Tapi karena ODT ini mendrainase, karena yang diambil itu partikel itu yang selama ini pernah kita labkan itu isinya paling banyak adalah serotonin sama histamin. Iya. Nah, maka orang yang kayak tadi, bahkan yang herpes, herpes kan termasuk penyakit yang susah kata dokter selama ini ya. Itu diambil di herpes, herpes kan kadang ngacak ya. Iya, Kalau ini dimanapun. nggak ada patologinya, Iya. di mana ada herpesnya disedot, sudah kesenggolannya udah nggak sakit. Sudah Sebutannya nggak kan apa? Ini histamin sampai ini keluar. Nah kalau tadi kasusnya Ibu Retno dari medis hanya boleh makan makanan tertentu. Sekarang saya mau tanya sama Pak Devi, setelah melakukan terapi ini untuk penderita hipertensi seperti Bapak kan biasanya banyak pantangan makanan. Nah ini bagaimana? Bebas, los aja atau tetap ada yang dipantang? Ya kalau saya soal makanan itu kan santan minyak garam ya Bu ya, Iya. tapi itu saya makan gitu. Oh, santan, minyak, garam. Kambing guling gimana kalau kambing? Kambing guling kalau ada pesta Kalau ya ada kambing pesta guling tetap makan juga. Nanti kalau udah mulai nggak enak lari ke Pak Ustadz gitu. Iya, iya. Dampak kehidupan malam gimana Pak? Nah, kehidupan malam bagaimana tetap berjalan terus ya? Lebih bagus Lebih malah. lebih Dasar, bagus. ya. Nah, Pak Ustadz kalau seperti Pak Devi ini kan sudah dikatakan mantan pasien begitu. Tapi apakah untuk selang waktu tertentu, jangka waktu tertentu untuk memaintain, apakah harus terapi lagi atau bagaimana? Atau kalau kayak tadi Pak Devi hajar, nanti kalau udah mulai nggak enak baru datang lagi gitu. Jadi memang saya katakan ini konsekuensi hidup. Jadi ketika kita masih hidup, masih menghirup udara, masih makan, masih minum, kemudian ada asupan yang tidak terserap oleh tubuh, automatically itu akan ada timbul lagi. Cuma di sini boleh katakan tidak ada ketergantungan oleh obat-obat dan sebagainya gitu kan. Karena ini di-drainase, maka ada maintenance. Tapi ini ketika dia ada keluhan gitu ya. Ketika dia enjoy, dia happy, dia fun, itu automatically dia nggak ada trouble di dalam tubuh. Kayak mobil aja lah. Ketika mobil itu oke, diinjak kencang-kencang juga nggak ada trouble, semua sistem balance semua oke. Semua oke, Tapi ya. ketika udah ngadat ini berebet-berebet, nah ini bisa ada sistem yang nggak beres, itu di drainage. Baik. Itu seperti itu. Itu aja. seperti itu ya. Baik. Ada pertanyaan di sini, apakah untuk seseorang yang juga sedang melakukan pengobatan medis begitu under pengawasan medis ataupun juga terapi yang lain bisa melakukan ini? Tapi jangan dijawab dulu, kita terima telepon dulu ya. Baik. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Yuli, Mbak. Ibu Yuni. Bu Yuli. Yuli. Oke. Di mana Ibu Yuli?
Di Bekasi, Mbak. Bekasi, silakan Ibu Yuli, apa yang mau dikonsultasikan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bu Yuli. Iya begini Pak Ustadz, saya punya adik. Dulu pernah dioperasi karena stroke ya. Waktu sakit itu dulu nggak bisa ngomong, nggak bisa jalan, tapi alhamdulillah sekarang udah bisa ngomong dan jalan. Cuma telapak tangan kanannya itu sekarang masih tetap ngepel gitu Pak Ustadz. Ngepel gitu ya? Iya, masih Nggak bisa tetap dibuka ngepel, gitu ya? nggak bisa gitu ya, susah ya untuk jadi aktivitas pakai tangan kiri gitu ya. Bagaimana bisa nggak diobati dengan terapi ODT? Insya Allah. Baik, itu saja pertanyaannya Ibu Yuli. Iya, turun Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo silakan. Jadi tadi yang ngepelnya ini awalnya stroke itu kan ada pemecahan pembuluh darah atau pembuluh darah pecah atau terhimpit, bisa di sensor saraf pusat itu ya. Nah, kemudian ini kan dampak. Nah, dampak seandainya ini sudah oke, berarti sensor sudah oke semua karena akibat perawatan atau obat ya. Tapi yang di sini masih nimbun. Maka ketika ini ketimbun di sini, maka begini. Biasanya ketika ini diambil di sini, kayak ini saya juga bekas nih kecapean ya. Kecapean ini diambil di sini, udah relax lagi. Itu seperti itu. Jadi Insya Allah partokannya diambil, jadinya insya nanti Allah. bisa ya Pak Iya. Ustadz ya. Baik, nah ini menyambung pertanyaan saya tadi, apakah seseorang sedang menjalani perawatan medis ataupun juga terapi yang lain, kemudian ingin mencoba terapi ini, apakah ada Kontroversi. ada kontradiksinya atau bagaimana? Sangat tidak ada kontradiksinya, karena di sini kita nggak ada asupan. Yang pertama, yang kedua, sistem kita ini kan mendrainis, mengambil, bukan memberi gitu. Ya. Sehingga ibarat pisau itu bermata dua. Karena ini partikel diambil, ada asupan misalkan dari dokter obat sintetis, tidak masalah gitu. Jadi Bahkan bisa berjalan seiringan. Komparasi bisa berjalan seiringan, bahkan akan menambah kedahsyatan daripada proses pengobatan. penyembuhannya. Walaupun itu tetap Allah yang menyembuhkan. Ya. Betul Jadi sekali. ini syariatnya, hakikat tetap Allah. Baik, nanti kita ingin mengetahui pemirsa kira-kira penyakit-penyakit apa sajakah yang selama ini sudah ditangani oleh Pak Ustadz dan yang terparah yang seperti apa. Dan tentunya kita akan kembali lagi dalam Medika Natura untuk 02151555111. Masih kami buka untuk 1-2 penelpon terakhir setelah yang satu ini. Yang bersatu. Baik pemirsa, sebelum kita membuka telepon kembali di 02151555111 untuk menerima satu penelpon terakhir di Medika Natura pagi hari ini, kami akan bersama-sama menyaksikan cuplikan terlebih dahulu dan ini untuk Anda, kita saksikan. Jadi penyakit yang bisa kita tangani ada dua, yaitu penyakit medis dan non medis. Nah, yang medis adalah ketika tertimbun oksidan, kemudian oksidan terakumulasi di sebuah tempat, maka di situ ada penyakit. Seperti ketika di kanan di polip sini, maka akan jadi polip. Kanan kiri hidung kita ambil oksidannya. Maka insya Allah sekali treatment tanpa harus operasi, plong. Bisa juga untuk yang sangat fatal dan ditakuti oleh masyarakat kita adalah jantung koroner. Selama ini kan orang kena jantung bingung, operasi ratusan juta.
Nah, padahal dengan konsep ini sangat sederhana. Kenapa orang bisa sakit jantung koroner? Karena ada timbulan serotonin atau histamin atau oksidan di dalam kapiler pembuluh jantung. Maka kalau konsep konvensional itu harus dibedah, harus diambil dipasang ring dan sebagainya. Tapi dengan konsep kita cukup diambil permukaan, di situ keambil serotonin ini netral tanpa harus dioperasi. Kemudian yang non medis, ini biasanya ya mungkin karena belajar ilmu kebal, kemudian dia nggak amalin lagi itu ilmunya, akhirnya setannya marah. Kemudian ada juga yang karena santet, sihir dan sebagainya. Nah, dengan terapi ini sangat efektif. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan inna syaitana yajri min ibn adam majra dam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Ahkam di dalam nomor 7171 itu mengatakan bahwa iblis atau setan ketika masuk tubuh manusia dia ada di pembuluh darah. Nah, ternyata karena di hadis nggak disebutkan, alhamdulillah ketemu dia adanya di pembuluh darah besar dan bukan di arteri. Nah, ketika kita cupping, kita ambil, dia pun biasanya ikut keluar. Mendapatkan suatu pencerahan, bukan saja pemikiran tapi juga secara fisik. Badan saya lebih enteng, semangat saya lebih meningkat, dan stamina saya lebih fit. Sehingga ketika di sela-sela pengobatan rekor muri 24 jam, saya ditanya salah seorang peserta, apa rahasia Bapak kok bisa tetap stamina itu optimal walaupun harus memberikan pelatihan sampai 24 jam? Saya bilang ada dua jawaban. Yang pertama adalah I love my job, saya mencintai pekerjaan saya, itulah energi yang luar biasa. Tapi satu lagi, saya mengikuti secara reguler dan secara rutin apa yang disebut dengan physical tune up, yaitu bersama ODT. Iya, itu tadi adalah sedikit cuplikan yang kami tayangkan untuk Anda, pemirsa. Jadi Anda sudah mendapat sedikit gambaran seperti apa, dan mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan sedikit sebelum kita terima telepon lagi untuk yang terakhir. Tadi kan ada reaksi, ya pada saat terapi, ada beberapa reaksi. Pak Ustadz bisa ceritakan mungkin perbedaan, mungkin ada yang non medisnya juga ya Pak Ustadz ya? Betul, jadi seawal tadi saya sampaikan bahwa ketika penyakit itu ada, tapi didiagnosa dokter tidak ketemu, bisa dipastikan itu ada jin yang bersemayam dalam tubuh. Nah, itu cukup di spot, saya katakan istilahnya spiritual start treatment. Ada nilai spiritual, cukup hanya dipegang dengan niat. Nah, siapapun bisa sebenarnya dengan niat ngusir, insya Allah dia pergi, selesai masalah. Kayak orang pincang-pincang sekian tahun keluar masuk rumah sakit, tapi dicek nggak apa, begitu pegang sembuh jalan biasa. Orang yang kemarin ada pasien dari daerah Depok itu, dia 4 tahun katanya dia kena kardiovaskular yang ada jantung. Sampai habis rumah, habis mobil, keluar masuk rumah sakit tapi nggak pernah sembuh. Begitu dia lihat di sebuah acara, saya di sebuah TV nasional saat itu ya, sama seorang bule. Nah, dia ngelihat kemudian datang. Begitu dipegang selesai masalah. Dia karena bilang, ternyata kenapa kok ada dulu unsur lain. Itulah takdir, saya kata. Baik. Diuji dulu. Nah, kemudian jantung ya, yang sekarang menjadi momok bagi masyarakat modern, diabetes jantung. Nah, jantung sendiri seperti orang yang sudah dipasang ring atau harus pasang ring atau harus ganti kapiler atau harus di bypass segala macam, itu ternyata dengan ODT ini sangat sederhana. Cukup diambil di patologi jantung, itu kayak ada benang merah sampai pembuluh darah jantung yang menghimpit sehingga terjadi jantung koroner. Itu keambil. Nah, begitu keambil, plong, spontan. Tanpa harus ratusan juta keluar. Wow, baik. Dan untuk pemirsa, terima kasih sekali untuk semua yang sudah menghubungi kami di 021515551. Mungkin tidak bisa semuanya kami tayangkan ya, karena keterbatasan waktu. Tapi jangan khawatir, kalau Anda ingin langsung berkonsultasi dengan Ustadz atau ingin mencoba langsung terapi ini, silahkan saja langsung ke Jalan Cempaka Putih Tengah 17A nomor 2A, Taman Solo, Jakarta Pusat, 10510. Nomor telepon di 021-422-2971 atau 422-2970 untuk nomor faxnya. Dan untuk website ada di www.bm-odtcenter.com. Emailnya ada di azib_susianto@yahoo.com. Tadi ada satu pertanyaan dari kami yang belum terjawab, yaitu penyakit-penyakit apa sajakah yang selama ini sudah tertangani, separah apakah itu, akan dijawab setelah yang satu ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura karena kita akan kembali lagi untuk Anda.
Kembali lagi dalam Medika Natura pemirsa, dan langsung saja untuk mempersingkat waktu, pertanyaan kami adalah penyakit-penyakit yang sudah ditangani selama ini dan yang terparah seperti apa sih Pak Ustadz? Baik, sebagaimana hadis tadi ya, obat segala macam penyakit kecuali toleran mati, dan itu betul. Ketika yang diterima adalah oksidan. Yang paling parah adalah selama ini mungkin tadi sudah muncul di layar ya, itu adalah kanker mamai. Jadi kanker payudara yang sudah begitu akut, stadium tinggi, stadium lanjut, bahkan secara medis sudah nggak mungkin. Nah itu selama kebetulan orang jauh ya, di orang Sanggu Kalimantan Barat nginap di tempat kita itu 35 kali terapi, jadi per 3 hari sampai maintenance hari kita ini itu kering. Bahkan ada tadi Dr. Johannes Edi Salindeho MPH ya, dia itu begitu datang sampai akhirnya sembuh, beliau kan datang menyatakan sembuh setelah dibiopsi di rumah sakit, ternyata clean dan beres, nggak ada lagi. Nah dokter itu 3 hari 3 malam nggak bisa tidur, pagi-pagi datang ke rumah saya dipeluk. Tuhan ngirim gembala untuk domba yang sakit katanya. Apa dok? Anda dikirim oleh Tuhan untuk domba-domba yang sakit. Saya 10 tahun di North Carolina University, susah, setengah mati, di sini sepele kan. Sampai dokter itu bilang, ini adalah pengobatan terbaru di dunia. Saya bilang, dok, ini hadis Nabi dok. Kita gali kan. Dan benar tadi, semua penyakit kecuali toleran mati. Baik, mungkin ada juga pertanyaan di antara pemirsa Pak Ustadz, bahwa mungkin selama ini Pak Ustadz juga banyak menjelaskan bahwa kita lari kembali ke hadis Nabi. Betul. Tapi ini adalah pengobatannya universal ya? Universal, jadi di sini ya? Kita hanya terinspirasi atau termotivasi oleh hadis Nabi yang sifatnya tekstual. Kenapa? Karena saya sebagai seorang muslim tentunya sangat yakin. Karena apa yang disampaikan Nabi ini adalah wahyu, sebagaimana Allah berfirman dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha." Apa yang diucapkan Nabi itu adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Tapi lagi-lagi karena ini perkara dunia, harus kita gali. Dan ini untuk rahmatan an siapapun. Tidak memandang ras, suku, agama itu nggak ada. Bahkan yang datang ke kita itu dari Meksiko, dari Amerika Latin, dari Bolivia, dari New Zealand, dari Qatar, dan semuanya hadir. Alhamdulillah, semakin yakin akan kebesaran Sang Khalik Allah. Baik. Itu seperti itu. Nah, sekarang saya mau bertanya untuk menyimpulkan obrolan kita pagi hari ini juga, dokter. Dari sisi medis, begitu dokter juga tadi sudah menjelaskan bahwa ini akan bisa seiring sejalan ODT ini dengan sisi medis. Tapi dokter sebagai seorang medicine gitu ya, apa sih sebenarnya yang dilihat dokter dengan terapi ini? Saya sebenarnya setiap dokter pasti kalau melihat penyakit bukan semata-mata keluhan pasien yang kita lihat. Jadi kalau misalnya dia sakit kepala, oh saya kasih obat sakit kepala. Tidak seperti itu. Kenapa? Kita harus melihat penyebabnya apa. Jadi sakit kepala itu adalah kumpulan gejala, ya, kumpulan gejala dari suatu penyebab penyakit. Nah, penyebab penyakitnya itu yang kita lihat. Jadi kalau saya di medis, saya tetap mencari penyebab penyakitnya apa, saya obati. Misalnya DM, ya. Tapi sekarang ini banyak penyakit-penyakit yang penyebabnya radikal bebas. Radikal bebas. Ya, banyak sekali penyakit itu. Karena yang dulu katanya genetis, ya, keturunan. Nah, ternyata itu adalah penyebabnya radikal bebas. Jadi radikal bebas seperti Pak Ustadz bilang tadi, ya memang kita di medis juga, selama kita masih hidup, ya, kita fisiologi seperti ini, kita sehat, itu selalu menghasilkan radikal bebas. Ya. Nah, makanya dari itu penyakit itu selalu mengikuti kalau misalnya memang radikal bebas ini tidak termanage, tidak teratasi. Nah, jadi saya selalu kalau memang darah tinggi, ya saya obatin dulu darah tingginya, karena apalagi kalau misalnya dia hipertensi berat, ya, saya nggak mau duluan mana dengan dengan struknya, kan, saya obati. Dan jadi tetap dari sisi medisnya. Ya, dari sisi medis saya tetap ini. Cuma dari sisi yang non medisnya, karena saya tahu juga mungkin ada hal-hal yang lain dan penyebabnya radikal bebas, saya tetap kasih antioksidan. Banyak yang saya kasih antioksidan seperti organik, kedelai. Nah, kemudian saya usulkan lagi untuk mengeluarkan radikal bebas dengan tadi. ODT ini. Dengan jadi ODT semakin lengkap lah sudah penyembuhannya ini, terapi penyembuhannya gitu ya. Jadi dari medis juga ada, karena kan tidak mungkin tidak semua orang akan dengan begitu mudahnya begitu ya. Baik, kalau begitu. Apalagi saya seorang medis, betul, baik. Betul gitu. sekali. Oke, untuk singkat saja Pak Devi selaku mantan pasien, kalau begitu apa yang ingin disampaikan nih setelah merasakan khasiat dari terapi ini? Singkat saja. Yang saya sampaikan ya
ya datang ke Pak Ustadz aja. Datang saja gitu ya, karena itu khasiatnya langsung terasa begitu ya Pak Terasa, Devi ya. Mbak, betul-betul Baik, terasa. oke, kita juga bisa melihat di sini betapa auranya juga beda gitu ya Pak Iya, Devi ya. betul. Baik, sebagai seorang penderita hipertensi tapi temperamen sudah jauh terjaga gitu ya. terjaga. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir ya. Kita Iya, bisa insya Allah iya. bisa punya umur panjang untuk ketemu lagi, Amin. Bu Dokter, Pak Devi. Iya. Sehat selalu insya Allah. Dan juga untuk pemirsa semua, terima kasih sekali sudah bersama-sama dengan kami di Medika Natura pagi hari ini. Semoga saja apa yang kami berikan untuk Anda selama 1 jam ini bisa menjadi satu wawasan baru dan juga Anda bisa memilah-milah kembali kira-kira terapi apakah yang tepat untuk keluhan yang Anda alami. Kalau begitu, untuk kritik dan saran, jangan ragu-ragu, langsung saja kirimkan ke medika.natura@jak-tv.com. Saya Ririn Agustari ini beserta seluruh kru mengucapkan terima kasih sekali atas perhatian Anda. Kita jumpa lagi dalam Medika Natura episode berikutnya dan selamat pagi.